Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin peserta simposium yang terhormat, kita ikuti simposium keempat hari ini yang akan dimoderatori oleh Dr. Ian Effendi, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi. Pada simposium kali ini akan hadir 3 pembicara. Yang pertama, Dr. Sudarto, spesialis penyakit dalam, konsultan pulmonologi dengan judul Benefits of Soybean as Part of Nutrition Support. Lalu pembicara yang kedua, Dr. Ruli Pola Pasaribu, spesialis penyakit dalam, konsultan pulmonologi dengan judul Parenteral Nutrition Support for Better Clinical Improvement. Dan pembicara ketiga, Dr. Zain Ahmad, spesialis penyakit dalam, konsultan pulmonologi dengan judul Rational Maintenance Fluid Therapy for Hospitalized Patient. Selanjutnya, saya akan membacakan kurikulum vitae moderator kita kali ini. Dr. Ian Effendi, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi Vinasim. Lahir di Palembang, 28 Juli 1954. Saat ini beliau menjabat sebagai Divisi Ginjal Hipertensi SM Penyakit Dalam Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang. Untuk memandu acara ini, kepada moderator Dr. Ian Effendi, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Ketua Panitia Dr. Harun Hudari SPPD dan kawan-kawannya dalam hal ini suksesnya acara kita pada pertemuan ilmiah penyakit dalam Sumatera bagian selatan. Untuk mempersingkat waktu, pada season pertama ini akan dibawakan oleh Dr. Sudarto, spesialis penyakit dalam, konsultan pulmonologi, yang berjudul Enteral Nutrition as Part of Nutrition Support. Pada Dr. Sudarto, waktu saya persilahkan, mungkin kurikulum vitae-nya sudah ditayang nggak? Saya nggak tahu ya. Kurikulum vitae-nya Dr. Sudarto sudah ada. Halo? Kedengaran nggak ya? Silakan, ini kepada Dr. Sudarto, spesialis penyakit dalam, konsultan pulmonologi, untuk membawakan makalahnya. Itu saya persilakan. Dr. Sudarto, silakan. Silakan Dr. Sudarto. Bisa? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar ya suara saya? Dr. Ian, terdengar ya suara saya?
Dengar. Ya, oke. Ya, Suara bagus. ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Rian Effendi selaku moderator. Terima kasih kepada para peserta sekalian yang sudah dari pagi tadi hadir untuk mengikuti simposium kita dalam ilmiah penyakit dalam tahun 2021 ini. Ini sesi terakhir, kita akan membicarakan mengenai nutrisi. Jadi nanti saya akan membawakan mengenai enteral nutrisi, kemudian nanti pembicara berikutnya mungkin akan membicarakan mengenai parenteral nutrisi, dan mungkin terapi cairan. Dari slide ini kita akan sedikit membahas mengenai enteral nutrisi sebagai bagian dari nutrisi support. Nanti di akhir-akhir dari slide ini saya akan sedikit menambahkan manfaat dari soybean sebagai terapi enteral nutrisi untuk support. Seperti kita ketahui bahwa nutrisi dan infeksi itu memiliki kaitan yang erat. Suatu undernutrisi atau kekurangan gizi itu bisa menjadi sebagai imunosupresan sebenarnya. Jadi seseorang yang kekurangan gizi akan mengalami kekurangan sistem imun. Kemudian sistem imunnya akan menjadi lemah. Infeksi seringkali mengganggu status gizi. Jadi orang yang mengalami infeksi juga mengalami gangguan gizi. Sayangnya interaksi antara nutrisi dan infeksi ini sering pada beberapa kasus diabaikan saja. Nah, ini adalah nutrition and infection cycle. Jadi apabila seseorang mengalami undernutrisi atau kekurangan nutrisi, maka dia akan mengalami kekurangan imunitas. Dan ini akan meningkatkan risiko untuk timbulnya penyakit, terutama penyakit infeksi. Nah, pada saat seseorang mengalami penyakit infeksi, itu dia membutuhkan energi yang lebih. Padahal pada pasien tersebut, nafsu makannya kurang. Kemudian absorpsi nutrien juga kurang. Dan kebutuhan kalori itu meningkat untuk mengatasi infeksi. Maka diperlukan suatu support nutrisi pada penyakit-penyakit tertentu seperti penyakit infeksi. Ini diberikan pada pasien-pasien dengan kurang gizi akibat proses penyakit misalnya. Yang kedua, risiko untuk terjadinya malnutrisi. Sebaiknya nutrisi support ini diberikan dalam bentuk oral nutritional supplement atau ONS. Tetapi jika dengan asupan normal, makan yang normal misalnya, dan pemberian ONS yang optimal tidak dapat mencapai kebutuhan energi, maka dibutuhkan penggunaan selang makan misalnya NGT dan lain-lain. Nah, kita tahu bahwa nutrisi support itu bisa juga ada berbagai cara. Jadi bisa enteral nutrisi atau parenteral nutrisi atau yang lain. Kapan kita harus memilih enteral nutrisi? Prinsipnya apabila saluran pencernaan atau GI tract bekerja dengan baik, maka gunakan enteral nutrisi. Ini pemilihan feeding pathway untuk menentukan apakah kita akan memilih parenteral nutrisi atau enteral nutrisi. Pertanyaannya adalah apakah GI tract kita bisa digunakan? Kalau tidak, gunakan parenteral nutrisi. Tapi kalau iya, maka sebaiknya kita menggunakan oral. Tetapi pada pasien-pasien biasanya penggunaan oral ini intiknya akan mengalami kekurangan dari 75%, sehingga intiknya menjadi inadequat. Untuk itu perlu ditambahkan bisa menggunakan selang makan. Yang selang makan ini bisa digunakan kalau dia lebih dari 3 atau 4 minggu, maka menggunakan cara-cara gastrostomi atau ionostomi. Tetapi kalau kurang dari 3 atau 4 minggu, kita bisa menggunakan NGT atau selang-selang lain yang bisa mencapai duodenum atau yayunum. Ini kebutuhan oral nutritional supplement atau ONS. Pertama sebagai pasokan energi eksogen, jadi kita memasukkan energi dari luar. Pertama, fase akut dan awal penyakit kritis itu dibutuhkan 20-25 kilokalori per kilogram berat badan per hari.
pada fase pemulihan anabolik, yaitu 25-30 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Kemudian pada pasien-pasien yang stabil, diberikan 30-35 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Dan untuk pasien gizi buruk, harus menerima hingga 23-30 total kilokalori per kilogram berat per hari. Pada pasien pada protein itu kebutuhannya 1,2 sampai 2 gram per kilogram berat badan per hari. Apa yang disebut dengan yearly enteral nutrition, yaitu nutrisi yang diberikan, enteral nutrisi yang diberikan dalam 24 jam sampai 48 jam sejak masuk rumah sakit. Gunanya adalah menunjang fungsi mucosal associated lymphoid tissue yang nantinya akan menghasilkan 70% dari IgE. IgE ini adalah pertahanan untuk mukosa. Kemudian menstimulasi migrasi limfosit melalui lymphonodos mesenterica dan ductus thoracalis menuju percabangan-percabangan untuk didistribusikan keluar dari area dari intestinal. Ini indikasi dari nutrisi enteral. Bisa diberikan pada seluruh pasien yang berisiko atau tidak mampu menerima penuh asupan oral minimal selama 3 hari. Misalnya pasien-pasien yang mengalami anoreksia, pasien koma, pasien sepsis, pasien trauma atau pasien-pasien bedah, atau pasien yang transisi dari nutrisi parenteral untuk kembali ke nutrisi oral. Ini kontraindikasi nutrisi enteral. Yang pertama kontraindikasi absolut, bisa obstruksi total misalnya, kemudian ileus berat, atau tidak mampu mengabsorpsi nutrien melalui saluran cerna dan perforasi saluran cerna. Kontraindikasi relatif, yaitu short bowel syndrome, yang pada pasien-pasien yang sudah mengalami operasi, jadi ususnya mengalami pemendekan, kemudian pasien yang mengalami intractable vomiting, jadi muntah yang tidak bisa dikendalikan, atau pasien yang mengalami diare yang berat. Yang pertama adalah gastric access, jadi melalui gaster. Dipilih jika motilitas gasternya ada kuat dan risiko aspirasi yang minimal. Kontraindikasinya adalah pasien-pasien yang mengalami gastroparesis atau risiko aspirasi. Keuntungan gastric access ini bahwa dia reservoir normal dan fungsional, mudah diakses, dan toleransi terhadap beban osmotik. Kemudian toleransi terhadap pemberian yang intermittent. Asam lambung, jadi kalau dimasukkan ke dalam lambung, asam lambung itu membunuh kontaminasi pada enteral nutrisi tadi, dan dapat diberikan dengan mudah, jadi perawat-perawat pun bisa untuk melakukannya. Teknik pemberiannya bisa nasogastric tube, biasanya digunakan dalam jangka pendek, kemudian pemasangannya secara manual atau radiologis. Kalau untuk jangka yang panjang, bisa menggunakan gastrostomi. Ada yang disebut post pyloric access, jadi diindikasikan pada pasien-pasien yang risiko aspirasi bronkial atau mengalami reflux gaster. Atau pasien yang kontraindikasi untuk gastric access, misalnya gangguan motilitas gaster atau kondisi gangguan saluran cerna atas, contohnya misalnya karsinoma atau struktur esofagus atau yang lain-lain. Keuntungan memungkinkan pemberian makan pasca operasi lebih awal, jadi pasien-pasien yang post-op itu bisa diberikan makan lebih awal. Kemudian risiko rendah untuk terjadinya aspirasi. Nah, kita masuk ke tipe formula dari enteral nutrisi ini. Yang paling sering digunakan adalah formula standar. Formula standar ini berupa protein dan sesuai untuk hampir seluruh pasien bisa digunakan. Menurut American Society for Parenteral and Enteral Nutrition, bahwa pada pasien-pasien fase awal penyakit kritis itu harus diberikan formula standar tinggi protein, yaitu lebih dari 20% protein. Kemudian pada kondisi disfungsi saluran pencernaan, misalnya ada gangguan pencernaan, formula free fiber dapat dipertimbangkan. Ada juga formula yang disebut immune modulating.
yaitu mengandung arginin, nukleotida, dan asam lemak omega 3. Ini dapat digunakan pada pasien-pasien misalnya operasi elektif pada saluran cerna, kemudian pasien trauma atau pasien ARDS. Pasien dengan sepsis berat, formula imun modulating ini tidak direkomendasikan. Ada satu lagi yaitu formula standar, tetapi ditambahkan glutamin pada pasien-pasien yang misalnya pasien luka bakar lebih dari 20% itu ditambahkan glutamin 0,3 sampai 0,5 gram per kilogram berat badan per hari itu selama 10 sampai 15 hari. Dan memulainya itu segera setelah pemberian enteral nutrisi dimulai. Kemudian pasien trauma itu menambahkan dosis glutamin 0,2 sampai 0,3 gram per kilogram berat badan per hari pada 5 hari pertama. Dan pada kasus penyembuhan luka yang sulit itu dapat diberikan 10 sampai 15 hari. Jadi nutrisi enteral itu harus ditunda pada keadaan-keadaan misalnya hemodinamik tidak stabil atau kondisi kurang perfusi jaringan atau hipoksemia, pasien perdarahan saluran pencernaan atas, iskemi usus, atau sindroma kompartemen abdomen. Jadi sindroma kompartemen abdomen ini pada pasien-pasien yang mengalami trauma dinding abdomen itu elastisitas dinding abdomen juga mengalami gangguan sehingga nutrisi enteral tidak bisa diberikan. Nah, ini salah satu contoh nutrisi enteral yang berbahan dasar kacang kedelai atau soybean. Sediaan ini sudah diuji lebih unggul dalam memperbaiki status nutrisi pada pasien TB dan malnutrisi. Pertama, dia meningkatkan berat badan. Berat badan meningkat secara signifikan kalau dibandingkan dengan kelompok kontrol. Kemudian pada pengukuran trisep menunjukkan peningkatan ukuran trisep dibandingkan kelompok kontrol. Pengukuran bisep juga kalau dibandingkan dengan kelompok kontrol. Ini kelompok kontrol yang biru muda, kelompok nutrisi enteralnya adalah yang biru tua. Kemudian body mass index itu meningkat kalau dibandingkan dari awal penelitian pada H+7 dan H14. Yang terakhir meningkatkan berat badan. Berat badan meningkat pada H7 dan H14. Nah, seperti kita ketahui bahwa kedelai itu selain mengandung protein yang tinggi sebagai protein nabati, juga mengandung isoflavon, di mana isoflavon ini memang lebih banyak dikandung oleh kedelai. Apa yang dimaksud isoflavon? Adalah suatu flavonoid utama dalam kedelai yang memiliki potensi sebagai antioksidan dan mengikat radikal bebas. Isoflavon utama di kedelai itu sebenarnya ada 3, tapi yang satunya cuma 10%. Yang ganistein dan datein itu 60% sampai 30% dari total isoflavon. Sedangkan diketahui bahwa isoflavon ini merupakan senyawa protektor yang potensial melawan berbagai penyakit yang berkaitan dengan stres oksidatif. Beberapa penelitian, misalnya Kang tahun 2010 itu menyatakan bahwa kedelai, isoflavon kedelai ini dapat menghambat kerja enzim tirosin kinase sehingga dapat mencegah perkembangan sel-sel kanker. Sedangkan Choi tahun 2008 menyatakan bahwa ganistein itu salah satu isoflavon itu bermanfaat dalam memperbaiki sel, metabolisme glukosa dan lemak serta melindungi sel pankreas. Dan tahun 2010 Yao menyatakan bahwa isoflavon itu menurunkan obesitas hingga menurunkan risiko penyakit jantung dan diabetes. Nah, selain sebagai antioksidan, isoflavon ini juga dikatakan memiliki peran sebagai antivirus. Nah, ini kalau kita lihat dari slide ini, dia berperan menghambat dari bindingnya virus ke sel, kemudian untuk beberapa virus, kemudian menginhibisi tirosin kinase, aktivitas tirosin kinase untuk beberapa virus, misalnya adenovirus dan yang lain-lain. Kemudian menginhibisi fosforilasi tirosin dari glikoprotein E pada virus bovine herpes virus. Kemudian juga menghambat ekspresi gen viral
dan pembentukan protein pada beberapa virus, misalnya virus polio. Kemudian yang terakhir adalah menginhibisi sekresi dari TNF alfa. Simpulan bahwa nutrisi itu memiliki peran penting pada proses penyembuhan dan pemulihan. Terdapat interaksi antara nutrisi dan infeksi. Nutritional support dapat diberikan melalui nutrisi enteral atau nutrisi parenteral. Nutrisi enteral itu dapat diberikan pada pasien-pasien dengan gangguan fungsi usus dengan fungsi usus yang normal, sedangkan nutrisi enteral juga dapat diberikan pada penyakit-penyakit infeksi untuk mempercepat penyembuhan. Dan isoflavon selain memiliki aktivitas antioksidan juga memiliki efek antiviral. Nah, ini kalau kita lihat di yang terakhir slide ini bahwa nutrisi optimal yang mencapai 80% itu akan berhubungan dengan nantinya outcome pasien yang optimal pula. Saya kira cuma itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Sudarto dengan makalahnya mengenai nutrisi enteral. Selanjutnya saya panggil pembicara kedua, Dr. Rowli Pola Pasaribu, SPPD, konsultan pulmonologi. Mungkin bisa ditayang juga di kurikulum PT-nya. Ya, kurikulum PT dari pada Dr. Rowli Pola Pasaribu, lahir di Dingin Teluk, Muara, di Sirawas. Pendidikan Sekolah Negeri 82 Palembang, SMP Saprius 1 Palembang, SMA 1 Palembang, Dokter Umum FK Unsri. Tamat tahun 2003, penyakit dalam tamat 2014, dan SP2 penyakit dalam 2016. Beliau banyak pengalaman di puskesmas dan sekarang sebagai staf di penyakit dalam. Silakan Dr. Rowli dengan makalahnya yang berjudul Parenteral Nutrition Support of Better Clinical Improvement. Waktu kami persilakan. Terima kasih moderator, terima kasih kepada panitia atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan suatu sedikit pengetahuan dasar mengenai dukungan nutrisi parenteral untuk nutrisi parenteral untuk memperbaiki kondisi klinis pasien secara umum, ya. Slide-nya bisa tampil? Ini adalah topik kita hari ini mengenai dukungan nutrisi parenteral untuk mendapatkan perkembangan hasil klinis yang lebih baik, ya. Nanti kita akan membahas ini parenteral nutrisi pada pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit.
Nah, sebelum kita mulai, kembali kita mengingat apa yang dimaksud dengan malnutrisi. Merupakan suatu kondisi di mana terjadi asupan yang rendah yang menyebabkan asupan nutrisi yang rendah yang menyebabkan perubahan dari struktur tubuh. Misalnya asam lemak bebas, komposisi lemak dan jaringan otot yang menurun sehingga menyebabkan pasien mengalami gangguan secara fisikal maupun secara mental fungsional. Ya. Tahun 2020 WHO menyatakan terdapat 1,9 miliar orang dengan berat badan yang berlebih. Tetapi pada tahun yang sama kita masih dihadapi dengan suatu kondisi adanya 462 juta individu dengan berat badan yang rendah. Nah, bagaimana dengan prevalensi malnutrisi pada pasien-pasien yang dirawat? Penelitian yang dilakukan di Berlin, suatu negara yang sudah maju ya, di Jerman. Ternyata hampir 25% pasien yang dirawat itu mengalami malnutrisi, ya. Dan kemudian angka ini lebih diperburuk lagi, lebih banyak ditemukan pada pasien-pasien yang mengalami keganasan dibandingkan pasien-pasien yang tidak mengalami keganasan. Oke. Sekarang dalam kondisi wabah saat ini, ternyata kesulitan ini juga kita temukan pada saat kita merawat pasien-pasien COVID. 37 atau hampir 40% pada pasien-pasien COVID itu datang dengan kondisi gangguan malnutrisi, ya. Sehingga menjadi suatu elemen yang sangat esensial dalam mengobati pasien COVID adalah juga menata laksana mengenai gizinya. Jadi kita tidak bisa lagi mengabaikan kondisi ini. Nah, bagaimana di Indonesia? Secara keseluruhan di Indonesia memiliki hasil yang sangat bervariasi tergantung daerah di mana suatu penelitian tersebut dilakukan. Di rumah sakit di Jakarta RSCM itu hampir 46% atau 45,9% pasien-pasien itu masuk dengan kondisi malnutrisi, ya. Nah, jadi sedangkan di rumah sakit Hasan Sadikin Bandung itu sampai dengan hampir 3/4 pasien yang masuk itu dirawat dalam kondisi adanya gangguan malnutrisi. Jadi secara umum variasinya sangat besar. Di Indonesia itu bisa 13 sampai 70% pasien yang masuk dirawat di rumah sakit itu mengalami suatu kondisi malnutrisi. Nah, jadi intervensi terhadap malnutrisi dan bagaimana kita mengenali adanya malnutrisi itu menjadi sangat penting. Jangan sampai kondisi ini tidak kita tata laksana dengan baik. Nah, malnutrisi itu sendiri terdiri dari beberapa kondisi yang bisa dikelompokkan menjadi 5 kelompok seperti ditampilkan pada layar, ya. Tapi yang menjadi patokan kita lebih kepada adalah atau malnutrisi yang dimaksud dengan undernutrisi. Nah, malnutrisi atau undernutrisi ini dikelompokkan menjadi 2 kelompok besar yang selanjutnya dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang berhubungan dengan penyakit atau disease related malnutrisi, atau dia malnutrisi yang bukan berhubungan dengan penyakit. Nah, yang penyakit ini nanti dibagi menjadi 2, apakah dia di mediatori inflamasi ataukah tanpa di mediatori inflamasi, ya. Jadi pada pasien-pasien dengan disease related malnutrisi ternyata 1 dari 4 pasien atau 25% itu pasien-pasien yang masuk rumah sakit itu mengalami suatu disease related malnutrisi, ya. Kemudian angka ini juga diperburuk pada usia tua juga menjadi lebih tinggi, yaitu 1 di antara 3 orang, ya. Nah, ini adalah suatu lingkaran setan di mana suatu infeksi baik itu akut atau kronis akan mencetuskan malnutrisi dan sebaliknya. Apabila seseorang datang dengan infeksi akut, maka dia akan terjadi proses inflamasi, di mana proses inflamasi ini akan menyebabkan stres dan katabolisme dari sel-sel tubuhnya. Yang jika dia berlanjut lebih lama akan menyebabkan suatu kondisi malnutrisi. Malnutrisi ini akan menyebabkan kerusakan dari saluran pencernaannya. Kemudian juga kondisi malnutrisi memudahkan terjadinya infeksi sehingga akan mengulangi proses inflamasi dan kemudian akan memperburuk malnutrisi. Sedangkan pada jalur kronis, malnutrisi ini menyebabkan dalam jangka lama menyebabkan suatu kondisi starvasi atau kelaparan sehingga dia akan jatuh ke kondisi malnutrisi dan kembali lagi ke kotak yang bawah ini, di mana malnutrisi ini akan menyebabkan infeksi yang lebih sering terjadi, kemudian perubahan dari fungsi intestinal, di mana kita tahu tadi salah satu fungsi intestinal tadi adalah merangsang pembentukan sel ketahanan tubuh kita, mengubah proses penyembuhan, mengganggu proses penyembuhan, dan mengganggu fungsi-fungsi otot, ya. Jadi pada pasien-pasien baik itu chronic illness ataupun yang acute illness itu mengalami suatu kondisi
anoreksia dan malabsorpsi. Malabsorpsi ini bisa timbul akibat penyakitnya sendiri atau akibat proses pengobatan yang dilakukan oleh pasien. Karena disease related malnutrisi itu tadi adalah merupakan suatu malnutrisi yang terjadi akibat proses penyakit itu sendiri ataupun proses yang timbul akibat pengobatan dari penyakit tersebut. Ya. Nah, ini tadi ternyata pada orang-orang yang mengalami suatu malnutrisi, baik itu disease ataupun non-disease related malnutrisi, itu memiliki resiko 3 kali lebih mungkin untuk mengalami suatu infeksi, dan 35% mengalami perburukan walaupun dia setelah pulang dari rumah sakit. Ya. Kemudian pada pasien-pasien yang mengalami malnutrisi ini, dia memiliki biaya perawatan rumah sakit yang lebih tinggi. Ya, nanti kita jelaskan kenapa dia bisa lebih tinggi. Nah, ini suatu kondisi malnutrisi akan meningkatkan mortality, akan membuat treatment menjadi lebih sulit dan lebih lama, kemudian lama perawatan juga akan lebih jauh. Kenapa? Karena kondisi malnutrisi akan menyebabkan kesakitan itu meningkat. Proses penyembuhan luka itu akan menjadi lama. Misalnya luka harusnya sembuh dalam 7 hari, itu bisa lebih lama. Kemudian infeksi akan lebih mudah terjadi. Komplikasi juga akan lebih banyak muncul dan pemulihan menjadi akan lebih lama. Secara overall atau secara keseluruhan dia akan menyebabkan cost yang meningkat, kemudian quality of life yang turun pada pasien-pasien yang mengalami malnutrisi. Jadi sebagai dokter itu harus penting, ya, sangat penting bagi kita untuk mengetahui resiko orang-orang yang mengalami malnutrisi dan bagaimana kita mengintervensinya. Nah, sekarang bagaimana sih kita menilai suatu malnutrisi secara sederhana? Ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Pertama, kita bisa melihat melalui body mass index. Body mass index itu sederhana, kalkulatornya banyak. Kalau kita buka internet, kalkulator body mass index itu sederhana. Tinggal memasukkan berat badan dan tinggi badan dalam meter persegi, ya. Maka akan dapat BMI. Jika didapatkan BMI di bawah 18,5, maka dia termasuk dalam malnutrisi, yang dalam hal ini bahasan kita hari ini adalah undernutrisi. Nah, selanjutnya adalah history of weight. Jadi kalau orang mengalami suatu kehilangan berat badan yang tidak diinginkan, beda kalau orang tersebut memang sengaja untuk menurunkan berat badan. Dia mengalami suatu penurunan berat badan yang tidak diinginkan sebanyak 10% dalam waktu yang tidak ditentukan, atau dia mengalami kehilangan berat badan lebih dari 5% dalam 3 bulan. Dalam 3 bulan langsung hilang 5%. Nah, itu menyebabkan dia bisa digolongkan sebagai suatu kondisi malnutrisi, ya. Kemudian harus dikombinasikan dengan berat badan yang sudah rendah di bawah 20, ya. Tadi kan kalau BMI yang kalau sudah di bawah 18,5 langsung kita nyatakan malnutrisi. Tapi dengan kriteria yang kedua tadi, dia BMI-nya harus di bawah 20, ya. Yang secara ketiga adalah dengan menggunakan Fat Free Mass Index, ya, FFI. Cara menghitungnya sudah nampak di layar, itu bisa dilakukan perhitungan, ya. Jadi dengan cara seperti ini kita bisa langsung menentukan apabila FFMI-nya di bawah 15 pada wanita atau dan bawah 17 pada laki-laki, maka dia termasuk dalam kondisi suatu malnutrisi. Jadi kalau ada kondisi seperti ini, maka malnutrisi sudah bisa kita katakan ada resiko terjadi pada pasien atau dia sudah mengalami suatu malnutrisi. Nah, sekarang bagaimana kita mengintervensi malnutrisi pada pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit? Nah, untuk memahaminya, untuk memberikan support nutrisi yang baik, maka ada beberapa langkah yang harus kita pahami. Yang pertama adalah kita harus mengenal dulu tipe malnutrisi yang ditemukan pada pasien ini apa. Kemudian kira-kira nanti rute apa yang akan kita pilih untuk mengintervensinya. Kemudian berapa sih jumlah energi yang dibutuhkan untuk menanganinya. Kemudian bagaimana dengan makronutrien dan mikronutriennya. Apakah tipe formula yang harus kita gunakan, ya. Lanjut. Nah, ini untuk secara sederhana. Jadi begitu pasien masuk kita screening, kita gunakan BMI dan sebagainya, maka kita akan mendapatkan kondisi pasien tersebut, langsung kita assess. Apakah tipe nutrisi pada pasien itu seperti apa? Apakah dia well nourished? Misalnya dia, ternyata dia indeks massa tubuhnya bagus, ya, tidak ada masalah. Atau dia malnutrisi ringan, atau moderate atau berat, bahkan dia bisa juga overweight atau obes. Tapi bahasa kita pada hari ini adalah yang bersifat undernutrisi, ya. Hari ini kita belum membahas tentang yang obes atau overweight. Nah, setelah itu kita pilih apakah kita akan mengintervensinya secara oral, enteralkah, ataukah parenteral. Ya, nanti akan jadi pilihan kita. Dokter harus secara bijaksana bisa menentukan mana yang harus kita pilih, apakah oral, enteral, ataukah parenteral. Nah, ini adalah bagan sederhana. Jadi seperti yang disampaikan oleh pembicara sebelumnya, pilihan pertama
sebisa mungkin adalah kita menggunakan nutrisi enteral, ya. Sebagaimana disampaikan tadi, karena fungsi dari rangsangan pada sistem pertahanan tubuh kita yang lebih terpacu apabila kita menggunakan secara enteral, gitu ya. Tetapi jika tidak memungkinkan, maka parenteral akan menjadi pilihan. Nah, parenteral ini juga kita harus pikirkan, apakah kita akan melakukan intervensi parenteral dalam jangka waktu lama ataukah dalam jangka waktu pendek. Kalau dalam jangka waktu pendek, maka masih bisa kita gunakan pena-pena perifer. Sedangkan kalau dalam jangka waktu lama, maka kita harus menggunakan pena sentral, ya. Kemudian juga perbedaan terjadi pada komposisinya nanti, ya. Nah, segera setelah pasien mentoleransi secara enteral, maka nutrisi parenteral harus secepatnya di switch kepada posisi ke nutrisi enteral, ya. Jadi kita tetap jika bisa menggunakan usus, gunakan usus. Jika tidak, maka kita parenteral, ya. Nah, ini adalah suatu tabel yang umumnya biasanya kalau misalnya dia terjadi hal-hal seperti pada kelompok di kanan ini, maka dia akan menggunakan parenteral. Ini yang di tengah ini relatif. Kemudian ini adalah kontraindikasi enteral, ya. Tapi yang harus diperhatikan adalah segera setelah pasien misalnya kita memberikan nutrisi secara enteral, apabila pasien gagal menghabiskan diet yang diberikan lebih dari 60% atau kurang dari 60% dia makan 2 hari berturut-turut, itu sudah indikasi untuk diberikan nutrisi parenteral, ya. Jadi tidak boleh pasien itu dibiarkan lama berlanjut, walaupun perhitungan kalori yang kita berikan secara enteral itu cukup, tapi kalau pasien sama sekali tidak intake atau tidak masuk, maka itu tidak bisa kita berikan. Nah ini jadi slide ini menunjukkan bahwa rekomendasi dari American Society Parenteral and Enteral Nutrition, jika kita menggunakan nutrisi parenteral, ya, menggunakan jalur pemilihannya apakah jalur vena sentral ataukah vena perifer, ya. Patokannya di sini mereka menyarankan adalah batas cut off-nya adalah 90 miliosmol. Jadi pada larutan-larutan yang memiliki osmolitas di atas 900 itu biasanya dia cenderung akan lebih berat, sehingga jika diberikan secara perifer akan menyebabkan phlebitis, ya. Biasanya untuk yang dukungan-dukungan dalam waktu singkat itu kita osmolaritasnya di bawah 900, ya. Nah, ini menghitung bagaimana kebutuhan. Sebenarnya yang paling menjadi gold standard adalah menggunakan indeks kalorimetri. Jadi ini adalah suatu bagan menunjukkan bagaimana suatu kalorimetri itu mengukur kebutuhan kalori pada pasien, ya. Tetapi ini memang gold standard, tetapi tidak semua tempat ini tersedia, ya. Nah, yang umum kita gunakan adalah menggunakan ini, ya. Kita gunakan perhitungan menggunakan Harris-Benedict, ya. Harris-Benedict membagi basal metabolisme rate dan total energi expenditure. Yang harus dipahami, diingat di sini adalah rumusnya agak berbeda pada laki-laki dan wanita. Jadi ini memang rumusnya agak panjang. Sebagai klinisi sebaiknya mempunyai catatan supaya jangan sampai ini sampai terlupakan, gitu, ya. Jadi rumus ini harus disalin, dihitung. Kalau pasien masuk dihitung dia berapa basal metabolisme rate-nya, kemudian total energi expenditure-nya harus dihitung berdasarkan dengan cara mengkalikan atau memultiplikasi basal metabolic rate-nya dikali dengan activity factor dan dikali stress factor. Nah, activity factor pada pasien-pasien yang dirawat itu umumnya kita gunakan 1,2, yaitu aktivitas di mana dia tidak berolahraga, aktivitas pada pasien-pasien sakit yang dengan posisi bed rest, gitu, ya. Sedangkan kalau stress factor ini bisa dilihat pada slide berikutnya. Ini adalah stress factor, misal pada pneumonia itu nilainya adalah 1,2 sampai 1,3. Pada minor surgery itu itu minor surgery dan major surgery. Minor surgery itu 1,1 sampai 1,3, major surgery itu 1,2 sampai 1,4, multiple trauma 1,4 sampai 1,6. Jadi ini adalah nilai-nilai yang akan mengadjust untuk mendapatkan total energi expenditure pada pasien, ya. Nah, jangan lupa setelah kita mendapatkan perhitungan berapa kalori harus diberikan, maka kita harus menentukan makronutriennya, kira-kira diberikan dalam bentuk apa saja, kemudian mikronutrien yang menurut kita diperlukan, gitu, ya. Nah, jadi pemikiran adalah makronutrien mikronutrien tentu harus mempertimbangkan kondisi metabolik atau penyakit yang ada diderita oleh pasien. Jadi tidak semua pasien itu sama, gitu, ya. Nah,
Sekarang tipe formula, ya. Tipe formula itu beda-beda. Kondisi pasien yang berbeda itu akan melahirkan kebutuhan yang berbeda. Kondisi pasien yang berbeda akan menyebabkan kontraindikasi yang berbeda pada suatu nutrisi, ya. Nah, jadi pada pasien-pasien ini adalah suatu standar, ya. Adalah guideline sederhana untuk menentukan, oh, pada pasien dengan kondisi ini yang harus kita berikan, ya, tipe-tipe formulanya, ya. Nah, sehingga dari di sini akan nampak bahwa tidak ada formula ajaib untuk semua status gizi. Jadi seorang dokter harus menghubungkan dietnya dengan kondisi pasien. Tidak boleh dia hanya berdasarkan perhitungan semuanya dianggap sama, ya. Nah, sekarang yang paling sederhana sebenarnya, setiap pasien yang masuk di dalam rumah sakit itu kondisinya 3 ini. Ya, pertama dia mengalami dehidrasi, yang kedua dia mengalami anoreksia, nafsu makannya menurun, kemudian dia mengalami suatu kondisi fatigue atau dia lemah, ya. Nah, dehidrasi tentu yang jelas kita jadi komponennya kita akan mengcounter ini, dehidrasi ya dengan rehidrasi, anoreksia dan fatigue akan kita counter dengan jalan lain, ya. Dehidrasi tentu kita memberikan cairan yang adekuat, jadi kita harus memberikan cairan maintenance yang kuat, ya. Pemberian cairan itu ada 2, nanti akan dijelaskan lebih lanjut, adalah resusitasi, memperbaiki kondisi dengan cepat, kemudian maintenance atau pemeliharaan, ya. Nanti maintenance harus kita jalankan dengan baik supaya pasien tidak mengalami dehidrasi selama perawatan. Nah, anoreksia mengatasinya, ini masih, nah, anoreksia mengatasinya ada melalui 2 mekanisme aksi. Yang pertama adalah kita dengan memberikan asam amino rantai cabang, karena dia diketahui dapat memblok triptopan. Triptopan ini akan menurunkan rasa letih atau rasa lemah pada pasien, ya. Sedangkan yang satu lagi kita bisa memberikan glukosa, karena glukosa menjadi super energi, dia akan berubah menjadi glukosa dan fosfat menjadi pirufat. Selanjutnya di sini ada peran vitamin B1 atau thiamin. B1 akan mengubah pirufat tadi masuk ke dalam siklus Krebs sehingga dia menghasilkan energi, ya. Sehingga rasa fatigue atau rasa lemah itu akan berkurang. Jadi dengan dua titik ini, asam amino rantai cabang, glukosa dan vitamin B, maka dia dengan 2 langkah ini melalui saraf pusat kemudian melalui siklus Krebs, kondisi fatigue dan anoreksia itu lebih bisa diatasi, gitu, ya. Nah, jadi ini adalah kadar vitamin B, konsentrasi vitamin B. Jadi ini penggunaan cairan dalam hal ini adalah B fluid, ya, dengan amino asid yang grup lain. Maka 1 hari post operasi nilainya masih sama, tetapi mulai dari hari ke-4 sampai hari ke-6 nampak bahwa pemberian B fluid itu menghasilkan kadar vitamin B yang B1 yang lebih baik, ya. Sehingga cara kerja siklus Krebs tadi tentu akan menjadi lebih terpelihara. Nah, jadi ini adalah sponsor kita hari ini. B fluid ini menjadi lebih baik karena dia mempunyai unsur-unsur yang tadi kita singgung untuk digunakan, ya. Pertama dia mengandung vitamin B1, kemudian dia mengandung trace elemen, glukosa dan asam amino rantai cabang, ya. Sehingga dia selain memberikan efek rehidrasi yang baik, karena dia dalam 1000 cc ini dia hanya terdapat 420 kalori. Jadi dia kebutuhan cairannya akan terpenuhi, kemudian kebutuhan gulanya juga akan ada masuk, kemudian asam amino dan vitamin B1-nya juga dapat terpelihara dengan baik. Sehingga pada pasien ini 3 komponen yang umumnya kita temukan tadi, dehidrasi, fatigue, dan anoreksia, ketiga-tiga ini akan teratasi dengan menggunakan cairan ini. Nah, hanya saja, ya, tadi seperti dikatakan bahwa tidak ada cairan ajaib untuk semua penyakit. Jadi memang ini adalah jatuhnya cairan ini, komposisi cairan ini adalah cairan standar yang berupa suplemen parenteral. Jadi pasien tetap diharapkan harus makan, ya. Jika dibutuhkan maka dia akan dicampur dengan sesuai dengan kebutuhannya, ya. Misalnya dia dicampur dengan amparen, ya. Dia amparen ini asam aminonya lebih tinggi, ya. Jadi ini mungkin ada pemilihan-pilihan pasien yang memerlukan asam amino lebih tinggi, misalnya pada sepsis. Nah, jadi dia perlu ditambahkan dukungan yang lain. Tetapi baik cairan dan vitamin B1 lainnya itu sudah tercukupi dengan penggunaan cairan B fluid, ya. Nah, ini lagi dia dicampur dengan lemak kacang, ya, yang seperti disampaikan tadi. Kalau Dr. Sudarto menyampaikan secara enteralnya, ini ada parenteralnya. Jadi sesuai dengan kebutuhan pada pasien-pasien bisa diberikan. Nah, komposisi
kalori pada bile fluid ini karbohidratnya sekitar 30%. Jadi baik digunakan pada kondisi sepsis umum ataupun pada pasien-pasien keterlibatan paru yang mengalami hiperkapnia atau tidak hiperkapnia, maka bile fluid ini masih bisa diberikan sebagai cairan maintenance. Alih-alih kita menggunakan cairan kristaloid biasa untuk merehidrasi pasien, maka kalau kita menggantinya dengan cairan ini, maka selain terrehidrasi, maka pasien tersebut juga akan mengalami perbaikan pada anoreksia dan fatignya. Jadi secara umum ya, dengan tata laksana yang baik, ketiga kondisi pasien tadi ya akan teratasi dengan baik. Jadi jika kita menggunakan perawatan nutrisi yang benar, maka kondisi pasien akan cepat membaik dan cepat mengalami perbaikan ya. Jadi dia biaya perawatan di rumah sakit akan menjadi lebih rendah. Ini guideline sederhana ya, pembedaan infus yang umum kita gunakan ya, terapi cairan ya, apakah resusitasi, koreksi ataukah cairan pemeliharaan atau rumatan ya. Kalau kita akan menggunakan asam amino dan karbohidrat, ya, pilihannya adalah ini, bile fluid dan amiperen. Ini produk ini kita. Selanjutnya kalau kita hanya resusitasi saja, umum kita gunakan aserin. Jadi aserin dan cairan RL, NaCl, atau garam isotonik yang lainnya itu sebenarnya umumnya kita gunakan untuk resusitasi, bukan untuk rumatan. Kalau rumatan biasanya kita gunakan yang mengandung elektrolit atau yang mengandung asam amino dan karbohidrat. Karena secara umum pada pasien-pasien yang memenuhi perawatan nanti akan terjadi kehilangan elektrolit. Jadi kalau misalnya nanti kita hanya menggunakan cairan resusitasi kristaloid ini, maka kita harus menambahkan elektrolit melalui jalan yang lain ya. Ini adalah take home message kita hari ini. Jadi yang mengalami malnutrisi itu banyak, mulai dari 20-50% pasien yang dirawat itu mengalami malnutrisi ya. Kemudian dia berhubungan dengan kondisi yang lebih buruk, lama perawatan yang lebih lama, biaya yang lebih tinggi, bahkan resiko kematian yang lebih tinggi ya. Nah, sebagai seorang dokter, kita harus dapat mengenali malnutrisi pada pasien-pasien kita, menghitung resiko malnutrisi yang terjadi, kemudian kalau bisa kita intervensi ya. Intervensi yang baik akan memperbaiki kondisi pasien, memperpendek rawat inap, dan memperbaiki keadaan umum pasien secara umum. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke moderator. Silakan moderator. Terima kasih. Terima kasih Dr. Ruli ya atas presentasinya. Untuk mempersingkat waktu, kita persilahkan kepada Dr. Zain Ahmad, spesialis penyakit dalam konsultan pulmonologi. Beliau ini adalah termasuk senior di bagian paru. Dia pendidikan SD Adabia Palembang, SMP Adabia SMA Negeri 1 Palembang, dokter umum 88, internis tahun 2000 dan konsultan paru 2006. Ini organisasinya banyak ini, dari organisasi paru di Indonesia, ABDI, dan juga banyak sekali publikasi beliau, terutama pada zaman COVID ini. Silakan Dr. Jan, untuk sekali waktu, saya persilakan. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Sesi kami ini sebetulnya hanyalah melengkapi dari pembicaraan speaker terdahulu, Dr. Sudarto dan Dr. Ruli.
Silahkan, mohon di screen share. Jadi kesempatan pada sore ini kami mengingatkan kembali kepada teman sejawat mengenai terapi cairan maintenance untuk pasien-pasien kita yang dirawat di rumah sakit. Nah, jadi kita sama-sama pahami bahwa pemberian cairan intravena ini udah kita pakai dari zaman dulu, semenjak generasi-generasi sebelum kita. Dan kita sebetulnya harus memperlakukan terapi cairan ini sebagaimana kita meresepkan obat-obat yang lain. Kita harus mempertimbangkan juga termasuk manfaat dan efek sampingnya. Nah, dalam pemberian cairan cairan intravena ini ada 3 pengertian mengingatkan kembali. Yang pertama adalah cairan itu bersifat resusitasi. Artinya kita mengkoreksi kekurangan cairan di intravaskuler atau terjadi suatu kondisi hipovolemia yang bersifat akut. Sementara ada istilah lain yang namanya replacement terapi. Jadi kita memberikan cairan untuk mengkoreksi defisit yang ada, yang tidak bisa dikompensasi hanya kalau diberikan secara peroral. Kemudian kita bisa memberikan terapi cairan yang bersifat maintenance. Artinya pasien-pasien kita ini kita berikan terapi infus yang tidak bisa dipenuhi secara oral, tetapi secara hemodinamik pasien tersebut adalah stabil dan umumnya dia mengandung air dan elektrolit. Nah, ada 4D di dalam penanganan terapi cairan. Apa itu? D yang pertama adalah drugs. Jadi cairan itu sebetulnya adalah obat. Jadi kita tahu kapan dia diindikasikan, kapan dia dikontraindikasikan, apa efek sampingnya. Nah, kita tahu bahwa resusitasi sebetulnya indikasinya adalah perbaikan yang cepat dari volume cairan yang ada di dalam sirkulasi. Sebaliknya, untuk replacement itu komposisi cairannya itu harus betul-betul mirip dengan cairan yang kehilangan di dalam tubuh kita tersebut. Untuk maintenance fluid itu harus dikirim berdasarkan elektrolit dan glukose untuk kebutuhan metabolik. D yang kedua adalah dosis. Dosis ini ya sama seperti obat. Berlebihan dia menjadi racun, kekurangan dia menjadi tidak bermanfaat. Jadi bagaimanapun timing dan pemberian, kecepatan pemberian adalah penting untuk suatu cairan. Apa D yang ketiga? Berapa lama kita memberikan cairan tersebut? Ini sangat penting. Berapa volume? Kapan dia diturunkan? Terutama misalnya pada resusitasi shocknya sudah teratasi, kapan kita menurunkan volume cairan tersebut? Dan D yang keempat adalah de-escalation. Jadi kapan kita menyetop atau tidak memperpanjang kembali pemberian cairan. Nah, jadi untuk resusitasi idealnya adalah kita meningkatkan pemberian cairan di intravaskuler. Komposisinya sangat dekat dengan cairan ekstraseluler dan metabolik diekspresikan tanpa terjadi akumulasi di jaringan, tidak menghasilkan efek samping dan cost efektif. Beberapa karakter daripada cairan resusitasi ini antara lain adalah kristaloid, bisa larutan yang isotonik atau hipertonik. Umumnya natriumnya di atas 100 mg per liter. Kemudian terjadi peningkatan rate biasanya, dan kita memberikan yang konsentrasi kaliumnya rendah dan biasanya sedikit atau tidak ada kandungan glukose ya. Teman-teman sejawat sekalian, inilah beberapa contoh cairan kristaloid yang biasa kita berikan kepada pasien-pasien kita. Bisa dalam bentuk natrium klorida 0,9% isotoni, bisa ringer laktat, bisa asering. Nah, bagaimana dengan NaCl 0,9%? Dia dipertimbangkan sebagai larutan isotonik dengan osmolaritasnya yang dekat sekali dengan osmolaritas plasma. Di dalam kandungannya, NaCl ini 0,9% itu mengandung natrium 154 mg dan klorid 154 mg. Hati-hati kita memberikan
NaCl kalau berlebihan, karena dia akan mencetuskan suatu kondisi yang disebut dengan hiperkloremik acidosis, oleh karena terjadi peningkatan natrium di dalam cairan plasma. Bagaimana dengan ringer laktat? Ringer laktat ini cairan yang sangat lama, sudah tahun 1930 dimulai dengan menambahkan sodium laktat terhadap larutan ringer sebagai buffer. Dan dia akan menurunkan konsentrasi kloroid. Laktat infus ini ditandai dengan rendahnya perjalanan yang pendek dari alkalisasinya. Nah, untuk pasien-pasien pernapasan ini sangat bagus karena dia RQ, respiratory question ratio-nya adalah 0,67. Artinya apa? Respiratory question ini adalah oksigen, jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk membentuk suatu energi dibandingkan dengan jumlah CO2 yang dihasilkan. Jadi dia membutuhkan 3 oksigen tetapi menghasilkan 2 CO2. Inilah yang disebut dengan respiratory question, dan ringer laktat respiratory question-nya adalah rendah, 0,67. Teman-teman sejawat sekalian, bagaimana dengan asring? Sebetulnya komposisi asring ini adalah kombinasi daripada komposisi ringer laktat dan ringer astat. Dan astat ini kita tahu bahwa mempunyai peranan yang penting di dalam di dalam metabolisme karbohidrat dan lipid. Dan astat itu dimetabolisir signifikan lebih cepat dibandingkan dengan laktat. Oke, selanjutnya adalah ada cairan yang disebut dengan Wida-Base, yang ini mengandung molekul astat dan malat. Nah, kalau kita lihat komposisi keempat cairan resusitasi, umumnya untuk NaCl itu natriumnya adalah 154 bandingkan dengan komposisi natrium di plasma. Jadi semua cairan resusitasi ini mirip-mirip dekat dengan natrium di dalam plasma. Bagaimana dengan kaliumnya? Kalau kita lihat, kalau kita ingin pada kondisi kalium yang rendah, tentu kita akan memberikan ringer laktat ataupun asring. Jadi kalau kita lihat di sini, osmolaritasnya hampir sama juga di 4 kecairan resusitasi ini. Nah, bagaimana dengan terapi maintenance? Jadi pemberian cairan harian itu sangat penting di dalam ruang perawatan. Kita tentu membutuhkan pertimbangan klinik kapan kita melakukan suatu pemberian cairan. Cairan tentu lebih mudah dioperkan, diberikan secara oral atau NGT. Tetapi intravena, cairan intravena akan dibutuhkan pada pasien-pasien yang tidak mampu meminum atau mempunyai gangguan absorpsi atau kita perkirakan tidak terkejar dengan pemberian oral. Misalnya pada kondisi diare ataupun luka bakar. Nah, apa sifat daripada cairan maintenance? Umumnya bersifat kristaloid, mengandung sodium biasanya antara 50 sampai 100 mg per liter. Kecepatan pemberiannya lebih kurang 500 ml per 6 sampai 8 jam. Jadi kita akan memberikan lebih kurang 3 sampai 4 kolom sehari. Dan jangan lupa bahwa kita membutuhkan kalium untuk kebutuhan harian kita. Nah, apa tujuan daripada terapi maintenance? Jelas ini adalah terapi suportif untuk mempertahankan homeostasis, keseimbangan cairan, mengkompensasi cairan yang hilang, menggantikan air dan elektrolit yang hilang, mencegah terjadinya gangguan asam basa, dan menyokong pengobatan primer kita yang lain. Kita juga lihat bahwa pada komposisi maintenance cairan ini tidak hanya cairan, tetapi juga kita harus memperhatikan elektrolit, terutama natrium dan kalium. Normalnya pada kehilangan cairan kita membutuhkan lebih kurang 1,5 sampai 2,5 liter dengan kandungan natrium antara 70 sampai 150 dan kalium adalah 40 sampai 70 milimol per hari. Nah, mengapa kita membutuhkan cairan maintenance? Karena cairan ini akan mengisi kompartemen intraseluler, intraseluler fluid. Kebutuhan basal kalium dan natrium harus dipenuhi
Konsentrasi elektrolit dalam cairan infus harus menjadi pertimbangan kita. Dan yang penting, cairan yaitu kalau bisa sudah siap pakai, bukan kita meraciknya sendiri untuk meminimalkan resiko untuk terjadinya suatu kombinasi. Nah, di dalam kenyataannya bahwa pada maintenance cairan ini kita masih menggunakan ringer laktat, dextrose 5%, ataupun kombinasi dextrose 5% di dalam ringer, juga NaCl. Kita masih menggunakan hal tersebut. Why? Pertanyaannya. Teman-teman sejawat sekalian, hanya mengingatkan bahwa intake kalium kita itu kadang-kadang kalau diberikan di bawah 10 mg per hari, maka akan terjadi akumulasi kekurangan kalium itu sebesar 250 sampai 300 mg di dalam 7 sampai 10 hari. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Tannen di dalam bukunya Potassium Disorders. Nah, bagaimana kita menentukan pemilihan cairan-cairan yang bersifat maintenance ini? Jadi kita harus menentukan kira-kira berapa sih kebutuhan cairan pasien kita itu di dalam 24 jam. Berapa volume yang akan kita berikan. Langkah kedua adalah kita akan memikirkan bagaimana dosis elektrolit yang cepat dan bagaimana cara mengirimkannya. Maka kita akan memilih cairan-cairan komersil yang tersedia di pasaran yang mengandung sodium dan potasium, dan bagaimana cara pengiriman natrium maupun kaliumnya ini. Langkah yang ketiga adalah memilih cairannya. Kita harus pintar-pintar memilih cairan yang mengandung elektrolit yang cukup, yang sesuai dengan kebutuhan di dalam plasma kita. Dan yang langkah yang keempat yang harus kita pikirkan adalah memonitoring status pasien kita dan mengadjust daripada cairan tersebut. Nah, ini adalah beberapa perbandingan daripada cairan maintenance daripada contoh-contohnya. Yang sering kita pakai adalah KN3B, ada KNMG3. Kalau kita lihat di situ, kandungan kaliumnya cukup tinggi pada KNM3 dan klorid juga cukup tinggi. Teman-teman sejawat sekalian, selain ini kalau kita lihat perbandingan KN3A dan 3B adalah hampir mirip. Perbedaannya adalah di kandungan kaliumnya yang lebih tinggi pada KN3B, sehingga KN3B ini sangat cocok diberikan pada penyakit-penyakit paru, penyakit infeksi, paper yang tidak tahu sebabnya, ataupun post-diabetic ketoacidosis. Nah, ini adalah beberapa penelitian yang memperlihatkan perbandingan salah satu cairan yang banyak mengandung kalium, dalam hal ini adalah WIDA-KN, yang mengandung kalium cukup tinggi, hampir mirip dengan pemberian KCl drip. Jadi kita lihat di sini pada WIDA-KN1 itu kadar daripada kaliumnya adalah sekitar 20, kemudian WIDA-KN2 ini kadar kaliumnya adalah 40, yang lebih mirip pada KCl drip itu kan kandungannya hanya 25 mg lebih kurang. Nah, beberapa slide terakhir kita bahwa cairan dan nutrisi itu adalah bangunan dasar daripada pilar-pilar obat kita, pilar-pilar tindakan kita, pemberian antibiotik, obat-obat yang lain, radioterapi, operasi. Jadi cairan dan nutrisi menyokong daripada tindakan-tindakan kita untuk mencapai suatu terapi sukses. Bila pondasi itu roboh, maka akan terjadilah suatu infeksi nosokomial. Mengingatkan kembali seperti Dr. Ruli tadi bahwa terapi kita bisa, terapi cairan itu ada yang bersifat resusitasi, boleh pilih kristaloid atau koloid, ada replacement, ada maintenance terapi yang kita sebut dengan rumatan atau ruatan. Sebagai take home message kita bahwa kristaloid adalah pilihan pertama untuk resusitasi,
Kemudian setelah resusitasi kita perlu mempertahankan balance cairan pada pasien kita dengan maintenance terapi, dan untuk pasien-pasien yang malnutrisi kita harus memperbaiki status nutrisi mereka, baik secara panentral nutrisi ataupun entral nutrisi seperti yang disampaikan oleh dua pembicara sebelumnya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dokter. Darling, just dive right in, follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it, darling, you look perfect. Kita lanjutkan dengan diskusi untuk menjawab atau pertanyaan-pertanyaan dari para audiens. Pertama ini akan saya bacakan pertanyaan pertama dari Dr. Christina Wati. Dr. Ruli, bagaimana pemberian nutrisi parenteral untuk pasien yang dirawat dengan kelainan hepatorenal? Secara praktis, kira-kira apa saja cairan parenteral yang bisa kita gunakan? Kemudian yang kedua, indikasi apa kita memilih terapi parenteral
dan intral, atau bisa tidak kita gunakan kedua-duanya. Dari Dr. Rita Sri Wulandari, juga untuk Dr. Uli, apakah cairan B-fluid yang tadi mengandung glukosa dapat digunakan pada pasien diabetes mellitus yang mengalami malnutrisi? Untuk Dr. Uli itu saja dulu ya. Silakan Dr. Uli. Terima kasih moderator. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Dr. Krisnawati. Yang pertama mengenai pertanyaan kedua ya gitu ya. Kita agak dibalik dikit. Pertanyaan kedua tadi, nah ya, indikasi memilih terapi parenteral dan enteral ataukah bisa kita gunakan keduanya. Jadi secara alur diagnosis tadi atau tata laksana, kita memang harus memilih sebisa mungkin ada atau tidak kontraindikasi pemberian secara enteral. Jika tidak ada kontraindikasi secara enteral, maka jalur enteral adalah pilihan utama kita, ya. Karena banyak efek-efek positif yang kita dapatkan dengan menggunakan zat nutrisi melalui jalan enteral, ya. Nah, tetapi dalam pelaksanaannya kita harus mengevaluasi apakah asupan secara enteral tersebut bisa dihabiskan lebih dari 60%. Kalau 2 hari berturut-turut pasien tidak menghabiskan diet yang sudah kita berikan, berarti sudah indikasi untuk diberikan secara parenteral. Nah, parenteral ini kita nilai lagi. Apakah kita akan memberikan totally parenteral ataukah partially parenteral? Jadi memang nutrisi enteral dan parenteral itu sebisa mungkin diberikan secara bersamaan, bukan total parenteral. Jadi semua guideline itu menyarankan di mana enteral bisa digunakan, maka kita akan menggunakan enteral. Sangat sedikit atau sangat minim yang menyarankan totally parenteral kecuali dalam kondisi-kondisi khusus. Jadi yang totally parenteral itu hanya diberikan dalam kondisi-kondisi khusus, ya. Dalam kondisi-kondisi lain selain itu sebisa mungkin kita enteral dan parenteral. Makanya beberapa kasus nutrisi parenteral itu sediaannya ada 2, ada sediaan yang totally enteral dan partially parenteral. Nah, yang partially parenteral ini seperti yang saya sampaikan tadi adalah B-fluid. Itu dia kalorinya kalau kita berikan secara penuh itu tidak memenuhi semua kebutuhan, karena diharapkan kekurangannya itu akan diberikan secara enteral. Jadi makanya yang saya sampaikan tadi, dia menggunakan akses vena perifer. Jadi dia miliosmolnya tidak di atas 900, jadi dia di bawah 200, di bawah 900, resiko plebitisnya menjadi lebih sedikit. Jadi sebenarnya sebisa mungkin kita menggunakan enteral. Jika tidak bisa, gunakan kedua-duanya, enteral dan parenteral. Tetapi kalau memang tidak bisa sama sekali, baru kita menggunakan totally parenteral, ya. Itu yang pertama. Nah, kemudian pertanyaan yang pertamanya tadi, justru pada pasien parenteral dan klien hepatorenal, yang saya sampaikan tadi itu tidak bisa diberikan. Kenapa? Karena kita ada memberikan di situ adalah asam amino. Jadi pada pasien-pasien dengan hepatorenal, apalagi dengan gangguan hepar yang hebat, itu metabolisme dari asam amino akan meningkatkan nitrogen sehingga akan memperburuk pasien. Jadi pemilihannya adalah cairan jenis lain. Kalau bisa digunakan aminoleban kalau tidak salah ya. Kalau dari sponsor kita itu bisa digunakan cairan itu. Oke, terima kasih. Selanjutnya kalau pertanyaan dari Dr. Rita, apakah cairan B-fluid ini bisa digunakan pada pasien DM yang mengalami nutrisi? Sebenarnya kalau kita lihat di dalam B-fluid ini terdapat glukosa 75 gram kalau tidak salah. Nah, sehingga pada pasien-pasien DM yang belum terkendali ini akan menjadi resiko karena akan semakin meningkatkan kadar gula darah. Tetapi pada pasien-pasien yang DM-nya sudah terkendali mengalami malnutrisi, dia bisa diberikan. Misal gula darah sudah terkendali di bawah 150, maka bisa kita berikan. Karena dengan pemberian B-fluid ini kalori yang kita berikan itu baru 420, sedangkan cairan yang kita masukkan 420 itu per 1000 cc cairan. Jadi dia bisa diberikan dalam waktu 10 sampai 12 jam. Jadi kebutuhan cairannya akan terpenuhi, kebutuhan kalorinya itu masih di bawah kebutuhan pasien. Umumnya kalau kita menghitung pada pasien-pasien ini kan bisa sampai mulai dari 1400 sampai dengan 1800, 1700 bisa kebutuhan. Jadi kalau kita baru berikan 420, sisanya baru kita diberikan secara enteral. Jadi bisa juga diberikan sebenarnya. Asal tadi caranya tadi adalah gula darah dalam kondisi terkendali. Ya, terima kasih moderator. Kembali. Ya, selanjutnya kita persilakan Dr. Sudarto. Ada pertanyaan Dr. Sudarto.
mengenai apakah Sobin ini bisa digunakan untuk penyakit ginjal yang mengalami malnutrisi atau gangguan protein yang tidak adekuat. Pertanyaan untuk Dr. Sudarto, apakah pemberian Sobin ini dapat mengganggu keseimbangan estrogen di dalam darah? Itu adalah Dr. Sudarto. Suara bisa didengar ya? Ya, terima kasih Dr. Ian. Jadi apakah soybean ekstrak ini dapat digunakan pada pasien-pasien gagal ginjal dengan kebutuhan protein yang belum terpenuhi? Seperti kita ketahui bahwa pada pasien-pasien gagal ginjal tentu ada diet dengan pembatasan protein. Jadi jumlah protein yang dibutuhkan itu harus benar-benar dihitung sehingga tidak melebihi. Soybean tetap bisa digunakan sebagai salah satu sumber protein untuk pada pasien-pasien gagal ginjal, tapi tetap harus dihitung apakah dengan ini bisa mencukupi atau malah berlebih. Jadi tetap harus dihitung kebutuhan dari protein pada pasien tersebut. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah pemberian soybean ekstrak pada pasien itu dapat menyebabkan gangguan keseimbangan estrogen? Seperti kita ketahui bahwa isoflavon itu disebut juga sebagai fitoestrogen, jadi estrogen yang dari tumbuhan. Nah, pemberian yang berlebihan, jadi untuk pemberian yang berlebihan itu tentu akan mengganggu keseimbangan estrogen. Tetapi kita tahu bahwa isoflavon ini kebutuhan per hari itu antara 40 sampai 120 mg kebutuhan per hari. Kalau kita menggunakan enteral nutrisi yang berasal dari soybean ini, pada pasien-pasien yang tidak ada komplikasi yang bisa menyebabkan keseimbangan estrogen ini menjadi terganggu, tetap bisa digunakan. Tapi harus dipertimbangkan bahwa ada kemungkinan kalau kita memberikan secara berlebihan, ini akan mengganggu keseimbangan estrogen karena dia akan isoflavon ini akan berikatan dengan reseptor dari estrogen, sehingga dia berfungsi seperti estrogen. Jadi estrogen yang sudah ada, kemudian ditambah dengan estrogen fitoestrogen yang dari luar, sehingga akan terjadi gangguan keseimbangan. Begitu Dr. Ian, silakan. Ya, terima kasih Dr. Sudarto. Nah, waktu juga yang akan membatasi kita. Jadi ada satu pertanyaan buat Dr. Zen. Saya baca karena ini penting juga dan biasa dihadapi oleh dokter-dokter di daerah. Pada pasien ketoasidosis diabetes, mana yang lebih dipilih dok? Terapi cairan NaCl atau ringer laktat? Seperti dijelaskan tadi, bahwa klorida dalam NaCl bisa bikin hiperkloremik asidosis dan dapat menimbulkan komplikasi pada ketoasidosis diabetik. Namun sebaliknya, kalau menggunakan ringer laktat bisa bikin ketoasidosis makin dalam. Pertanyaannya, kapan kita perlu pakai NaCl, kapan kita pakai RL, dok? Terima kasih banyak. Terima kasih, Dr. Rian. Jadi, apakah kita akan memakai NaCl atau RL itu kan tergantung nanti keputusan klinis kita. Sebagaimana pengantar kami tadi, bahwa cairan ada 4D di dalam cairan. Nah, 2 di antaranya adalah dosis dan durationnya. Jadi artinya kita memberikan cairan itu, berapa banyak cairan yang kita butuhkan, termasuk kandungan elektrolit yang dibutuhkan. Berapa lama dan berapa kecepatan yang akan diberikan. Jadi di dalam guideline, apakah adik kan tetap masih memakai NaCl. Nah, tapi perlu diperhatikan jangan sampai pemberiannya itu berlebihan. Sehingga kalau dosisnya berlebihan, maka dia akan menimbulkan kadar klorid yang berlebihan. Jadi kalau penggunaannya tepat, maka tidak masalah. Kemudian Dr. Ian barangkali sekaligus menjawab,
bahwa kalau kita ketahui bahwa hipokalemia itu kan ada gradingnya. Ada grading yang ringan, ada grading yang berat, ada yang sedang, ada grading yang berat. Kalau dia sudah di bawah 2,5 berarti kan ini hipokalemia yang berat. Kalau dia di bawah di antara 2,5 sampai 2,5, di atas 2,5 sampai 3 kan sedang. Kemudian setelah itu ringan. Tentu pemberian kalium sangat tergantung dengan tergantung dengan derajat kekurangan kalium tersebut. Kita boleh saja memberikan kalium oral, misalnya KSR kan kandungannya itu kan hanya 600. Nah, tinggal kita mikir 600 mg ini apakah mencukupi kebutuhan. Tentu kalau derajat yang berat itu tidak bisa, harus dengan pemberian intravena. Nah, di dalam pemberian kalium ini juga kita harus mempunyai beberapa catatan bahwa pemberian kalium itu di dalam 24 jam itu tidak boleh melebihi 100 mg. Kemudian kadar kalium itu di dalam suatu cairan jangan melebihi 40 mg, oleh karena akan menimbulkan plebitis. Kemudian kecepatan pemberian kalium itu tidak boleh memberikannya dengan 20 mg per liter. Nah, kita sering memberikan kalium dalam bentuk injeksi dimasukkan di dalam larutan cairan infus. Sementara sudah ada sediaan cairan rumatan yang mengandung komposisi kebutuhan air dan elektrolit tubuh yang mengandung kalium cukup tinggi, yaitu Wida KN. Jadi barangkali pesan sponsor hari ini adalah kalau ada pasien-pasien dengan hipokalemia kemudian juga membutuhkan cairan rumatan, boleh dipilih Wida KN1 atau Wida KN2. Makasih Dr. Yan. Terima kasih Dr. Jen. Terima kasih kepada Halo, barusan di-mute dari panitia. Ini baru. Jadi tadi suara saya di-mute ya. Nah, sekarang enggak lagi di-mute. Terima kasih kepada semua pembicara dan kepada para audiens. Saya harapkan semuanya bisa mengerti bahwa waktu kita sudah melewati 30 menit sehingga banyak pertanyaan mungkin tidak bisa dijawab dengan baik. Tetapi itu tadi pertanyaan-pertanyaan yang saya angkat adalah pertanyaan yang sangat penting untuk diketahui karena menyentuh dengan keadaan yang kita dapati sehari-hari. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para pembicara, moderator, dan para peserta yang telah berpartisipasi kepada hari ini. Dengan berakhirnya sesi diskusi, maka berakhirlah juga simposium hari ini. Kami beritahukan bahwa akan ada pembagian beberapa door prize untuk hari ini. Selanjutnya, kepada para pemenang door prize akan dihubungi oleh panitia secara langsung.
Dan tidak lupa juga kami ingatkan kepada para peserta untuk dapat bergabung kembali pada simposium kelima besok hari mulai pukul 8 pagi. Akhir kata, kami tutup dengan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.